wakil bupati didukung oleh rakyat. Maka hari ini jangan sekali-kali mengeluarkan kebijakan yang tidak pro rakyat. Betul ya? Urusan konten atau tidak silahkan, itu adalah hak. Tetapi lakukan kebijakan dan regulasi yang menjadi pro rakyat. Contoh, misalnya saya jika jadi bupati, rakyat saya kalau negeri ke barat, saya panggil bagian rumah sakit atau dinas. Garut berapa persen yang belum punya BPJS atau yang tidak dibayar BPJS-nya? Sekian persen, Pak. Saya ingin bikin kebijakan, tidak boleh ada warga Garut yang sakit tidak berobat gara-gara tidak punya uang. Semua harus dilayani. Tidak boleh ada warga Garut yang tidak sekolah gara-gara tidak punya uang. Semua harus dilayani. Jika tidak, akan saya ubah. Lalu setelah itu baca kemampuan kita berapa? Kira-kira setahun lalu kurang yang kebijakan beri butuh duit berapa? 10 miliar. Kurang boga duit sagaraha 5 miliar. Ieu 5 miliar kudu nyiar ka saha? Panggil sekda, panggil kepala dinas. Urang euy butuh duit keur ngarenan masyarakat Garut nu gering teu boga BPJS jeung teu boga duit keur mayar gering keur dahar ribu sok nyangan nu halal teu ngaganggukeun aturan. Bisa teu bupati begitu? Bisa apa Pak? Sudah ada kebijakan seperti itu. Mudah-mudahan sing segera ulah ditekelah teh cicingna. Dia mau kalah misalnya bukan hanya bupati Garut, wakil bupati Garut, bagi siapa saja para pemimpin digerakkan teh nu penting kurang dikenal sebagai bupati dan wakil bupati walaupun belum ada kebijakan-kebijakan. Nah, ini maksud saya terkait dengan futuristik, terkait dengan kualitas harus bisa beradaptasi kan. Pola akan sekarang jabatan politik nu ngadukung akan aya LSM, aya wartawan, ulah jika gubernur teu butuh aya ka wartawan. Itu nu geus teh saha? Malaikat. Gak bisa memakan. Saya bisa dibacakan. Ya harus disampaikan. Saya mengkritik membangun. Sebab negara hancur, Jawa Barat hancur, Garut hancur. Manakala rakyat ditindas oleh pemimpin, diam, tidak berbicara. Pasti negara akan hancur. Betul ya? Maka saya sarankan kepada Pak Gubernur, kerja sesuai dengan harapan kemauan gaya cara Pak Gubernur, tetapi aturan negara ulah dilabrak, etika bernegara kudu dipakai. Akarnya dijieun ku sararea, maka kudu ngajak ngobrol ke sararea. Ulah hari dijieun ku sararea, nyeun kebijakan, ngomong ke sararea. Ayo gitu ayah. Kita semua bisa-bisa, tapi setelah jadi diajak ngobrol, ditelepon tengah angkat, di WA tengah jawab, di SMS tengah jawab, didatangan ke heula minggu depan dulu. Kira-kira bisa membangun apa tidak Pak? Sekali lagi, kita semua harus buktikan. Apalagi kalangan mahasiswa, apalagi akademisi, apalagi para kiai, para santri. Ayo bicara, ngomong, Garut hebat itu kiai konsep acara kieu. Tetapi dengan maksud bukan dendam, bukan ingin menjatuhkan, tetapi membangun. Ayeuna pan rumor kieu. Bupati jeung wakil bupati teu sejalan ceuk saha ulah sok ngadengkeun departemen percenahan. Sejalan kan urang teu nyaho. Cuma saya tambahkan, jika bupati dan wakil bupati bekerja tidak sesuai dengan aturan, tidak satu pola, tidak berdasarkan musyawarah, alias aing-aingan, bupati kakulon, wakil bupati kawetan, kira-kira bapak nak kakulon, induk nak kawetan, anaknya bakal hebat, bakal bingung. Kepala dinas bakal bingung Pak. Maka kita doakan beliau-beliau pemimpin negara ini, membawa negara ini, khusus Garut menjadi kabupaten hebat, menjadi Jawa Barat yang istimewa. Kita selalu menempelkan, tolongkan, termasuk kepada Pak Presiden, Pak Gubernur, Pak Bupati, Indonesia ini salah satu pejuang negara adalah para ulama, orang-orang pesantren, para ulama membuat konsep sedemikian rupa bagaimana Indonesia yang plural, yang heterogen, di tingkat pluralitas dan heterogenitas yang luar biasa, tetap ingin damai, beragam tetap bersatu dalam keberagaman.
tidak akan kuganggu, tapi kau jangan ganggu aku menjalankan syariat atau ibadah berdasarkan ajaran Islam. Prinsip dasarnya kata Allah, lakum dinukum waliyadin. Maka Indonesia besar walaupun mayoritas umat Islam, ulama-ulama tidak memaksakan harus Darussalam negara Islam, karena menghargai non muslim, sama-sama berjuang ingin merdeka dan membangun negara ini. Tetapi juga para ulama berpikir bagaimana agar di tengah-tengah heterogen dan plural ini kita bisa kerjasama dan toleransi. Maka ulama mengedepankan Darussalam, negara damai. Silahkan kau beribadah sesuai kepercayaanmu, aku pun akan sesuai dengan kepercayaanku. Karena apa? Karena kita dalam konsep bernegara harus saling menghargai. Maka konsep ukhuwah atau saudara, ada ukhuwah Islamiyah, saudara sesama muslim, ada ukhuwah wataniyah, saudara sebangsa dan setanah air, ada ukhuwah basyariyah, saudara sesama manusia, apapun agama, apapun suku, apapun bahasa, itu saudara. Kalau kita ingin mempertahankan persaudaraan, maka konsep 4 hal yang harus dipertahankan. 1 adalah ta'aruf, saling mengenal. 2 ta'aruf, saling menyayangi. 3 ta'awun, saling menolong. 4 takaful, saling menanggung. 4 konsep itu dipertahankan, maka sampai kiamat kita tidak akan putus hubungan dan putus silaturahmi dengan siapapun. Kan kalau tidak berpegang kepada 4 hal itu, yang tadinya sayang, cinta, bebeku, jadi matok siap. Ayat itu ayat banyak, karena 4 prinsip itu nggak dijalankan. Karena ya titik bosan. Saya tidak begitu banyak waktu, barangkali istilahnya hanya mewakili diri dan garis besar malam mentor ini. Yang jelas saya ditekankan sekali lagi, keilmuan sudah tidak usah diragukan lagi. Itu adalah kepentingan bersama, tugas sekolah tinggi, dan kita-kita yang ada di depan bagaimana menjadikan Garut ini adalah menjadi kabupaten yang hebat. Tolok ukurnya adalah bukan dari luas, bukan dari banyaknya masyarakat atau rakyatnya, tetapi adalah dari indeks prestasi atau kualitas pendidikan. Kita masih sangat prihatin, baik Jawa Barat maupun Garut, yang masih sangat rendah. Ayo saya ajak kepada semua pihak, bangkit, 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 bangkit. Sangat prihatin, Pak. Saya meneliti 5 orang siswa perempuan. Ternyata moralnya 3 orang itu sudah sangat rusak. Ketika berpacaran, saya tanya, sudah sering tidur seperti suami istri. Di Garut pernah ada kasus siswi melahirkan di dalam kelas, kalau nggak salah. Dulu saya pernah lihat, pernah ada kasus pesta minum bersama satu kelas perempuan. Saat itu adalah polisi bertindak membawa beberapa bukti. Bagaimana Pak bisa pendidikan kita berkualitas? Maka saya mohon kepada Dinas Pendidikan, Pak Kadis, Pak Aswan, tolong bekerja dengan serius, selamatkan Garut. Lanjutkan kebaikan-kebaikan Pak Kadis yang dulu. Evaluasi ketika ada kebijakan-kebijakan yang kurang baik, berhenti sebagai kepala dinas pendidikan bermain proyek. Setuju nggak? Sama melakukan paciu, sibuk proyek itu proyek ini. Kapan berpikir untuk membuat aturan regulasi yang bisa mengangkat kualitas pendidikan? Fokus 5 tahun kebacaraan Garut bisa memberikan jawaban yang memperkirakan untuk masyarakat Garut. Nah, menurut saya, walaupun banyak sekolah tinggi, banyak universitas, banyak institut atau lembaga-lembaga lain, ya kalau tidak didukung, tidak didorong dengan kebijakan-kebijakan pemimpin kita, bupati, wakil bupati,
Saya yakin sangat optimis karena Bupati itu kan ya seorang akademisi terhadap pendidikan, beliau sangat konsen, paham betul, ahli dan bidangnya, tinggal niat untuk menjadikan Garut hebat, terutama di dalam pendidikan, betul-betul bermutu, bisa dibanggakan oleh masyarakat Kabupaten Garut. Mudah-mudahan itu semua adalah disertai dengan kelancaran, kemudahan dan kesuksesan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Masih banyak yang harus disampaikan bicara. Mohon maaf, ini hari Jumat dan saya merasa berdosa karena yang memberi waktu hari Jumat adalah saya. Entah ada apa, ketua yayasan, sepertinya saya harus hadir dalam launching sekolah tinggi agama Islam. Mudah-mudahan kehadirannya membawa manfaat dan berkah. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Abdul Kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih penguasa Bapak Kiai Haji Mujib ya, telah memaparkan secara gamblang kepada kita semua Bapak Ibu sekalian. Dan untuk memberikan apresiasi silakan memberikan aplaus untuk Pak Kiai.